Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ingatkan kaum muslimin, mempercayai para dukun, mendatangi para dukun, dan mempercayai mereka, itu adalah termasuk kekafiran. Sama saja, walaupun hanya melalui media, menonton tayangan mereka, tayangan sedang mengobati, itu adalah kekufuran apabila percaya. Dan kita ingatkan juga kepada awak-awak media, kepada televisi, semua yang terlibat, berarti semuanya membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Rasulullah SAW mengingatkan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang percaya kepada dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Sama saja dia datang langsung atau menonton tayangannya di YouTube atau di televisi, sama saja. Kalau percaya. Karena dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mempercayai para dukun. Ini adalah kekafiran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebodohan. Sekedar nanya-nanya saja tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sekedar nanya-nanya saja kepada dukun atau nonton acaranya, sama saja. Tapi tidak percaya, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bukan berarti dia boleh enggak salat, tidak, tetap dia harus salat. Tapi dia tidak dapat pahala salatnya sebagai hukuman baginya. Kalau dia tinggalkan salat, jadi lebih besar lagi dosanya. Karena meninggalkan salat adalah termasuk kekafiran. Iya. Tapi ada satu pengecualian jemaah sekalian. Orang yang datang kepada dukun untuk menyingkap kepalsuan dukun. Atau menonton perdukunan itu untuk menyingkapnya. Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tipu dayanya. Jadi kalau antum cuma iseng saja, nggak boleh antum nonton. Kalau antum ada tujuan, antum punya ilmu untuk menjelaskan kepalsuan dukun itu kepada kaum muslimin, maka itu hal yang dibolehkan. Seperti mungkin saya pernah ceritakan kisah yang masyhur. Syekh Al-Albani rahimahullah itu mendatangi seorang dukun yang katanya dia bisa mendatangkan ruh orang yang sudah mati. Jadi kita bisa berdialog dengan orang yang sudah wafat, bisa merasuk pada diri seseorang, lalu kita bisa berbicara dengannya. Pada hakikatnya jemaah sekalian, yang dia datangkan itu adalah bukan orang yang sudah wafat itu, melainkan jin. Setan-setan dari kalangan jin. Karena sudah jelas Allah mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka orang-orang yang sudah wafat itu ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa menyeberang ke alam dunia sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari kubur tersebut. Jadi nggak mungkin ada ruh gentayangan, nggak mungkin ada ruh yang bisa dipanggil. Itu adalah permainan setan. Kalau dia datang merasuk ke dalam tubuh seseorang, lalu mengaku-ngaku, saya kakek kamu. Atau saya si fulan yang sudah mati. Walaupun dia bisa membuktikan. Walaupun dia bisa meniru suaranya. Dan Rasulullah SAW juga telah menceritakan. Itu diantara tipu daya Dajjal kelak di hari kiamat. Ada hadis yang masyhur kan? Anak muda, orang beriman, tadinya beriman. Diajak kufur, beriman kepada Dajjal. Diajak kufur kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Dia tidak mau. Tapi kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana kalau bisa saya hidupkan ibu dan bapakmu? Apakah kamu akan beriman aku sebagai Tuhan? Subhanallah. Akhirnya didatangkan ibu dan bapaknya. Persis seperti ibu dan bapaknya. Berjalan. Berbicara, wahai anakku, berimanlah kepada dia. Dialah Rabbmu. Maka anak itu pun murtad. Na'udzubillah.
Padahal Nabi SAW mengatakan itu setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar jadi ayah dan ibunya untuk membantu Dajjal. Tukang sihir terbesar, dukun terbesar, Dajjal. Makanya para ulama juga menyebutkan para dukun Dajjal kecil. Mereka itu juga Dajjal, tapi Dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti, akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW sudah ceritakan kepada kita, itu tipu daya dukun. Menghadirkan ruh orang mati itu bukan ruh beneran. Bahkan dengan jasad sekalipun mungkin setan menyamar. Itu adalah tipu daya. Maka Syekh Al-Albani datang kepada dukun tersebut untuk menyingkap kepalsuannya, supaya umat Islam paham dia itu pendusta besar. Ini boleh kita lakukan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah datang dan meminta kepadanya, tolong datangkan ruh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata dukun itu, apa keperluanmu? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Jemaah sekalian, dukun itu menyadari tidak ada setan ahli hadis. Nggak mungkin dia bisa datangkan setan untuk menjawab pertanyaan syekh ini ahli hadis. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada setan ahli hadis. Ditanya saja kapan lahirnya Imam Bukhari, kapan wafatnya, mungkin dia bingung. Nah, akhirnya apa? Kata dukun tersebut, sekarang signalnya lagi lemah. Kembali besok. Ini signalnya kurang bagus nih. Ya. Besok kamu kembali. Besok syekh datang, dia sudah pindah praktek. Menghilang sudah. Ya. Jadi boleh seperti ini. Ada kisah kedua yang terkenal juga. Dukunnya yang diundang. Diundang untuk jamuan makan. Kemudian lauknya itu ditutupi dengan nasi semuanya. Jadi nggak kelihatan lauk. Maka dia pun marah-marah. Masa makan nasi saja? Ternyata dia nggak tahu. Katanya tahu perkara gaib. Lauk ada di dalam nasi itu dia nggak tahu. Ini kisah yang masyhur juga. Kisah nyata. Ya. Jadi kalau seperti itu kita nanya kepada dukun untuk menyingkap kepalsuannya, maka boleh. Ya. Kalau kita sekedar iseng-iseng saja menonton acara perdukunan, maka dia masuk dalam hukum tidak diterima sholat selama 40 hari 40 malam. Kalau percaya, maka kufur. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita tahdir, ini dua dukun yang lagi terkenal sekarang. Ya, satu dipanggil ustadz, satu nggak tahu dipanggil apa tuh. Ya. Yang parahnya lagi, pernah ada video yang dikirimkan ke saya. Dia mengaku ditugaskan dari Makkah untuk mengejar pengikut Dajjal. Ya, padahal dia sendiri adalah Dajjal kecil. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah tipu daya para dukun. Karena mereka dibantu oleh para jin, sehingga mereka sakti. Sehingga mereka seakan bisa